Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dibersamai dengan Ibunda dalam sehat walafiat. Wakil Ketua, para Kaprodi, para dosen, karyawan dan mahasiswa, jamaah yang ada di Zoom maupun di YouTube, rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam rangka ngaji online yang ke-27 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, penerus perjuangannya, kita telah mendapat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ngaji online kita membawakan tema protokol kesehatan dalam perspektif Islam. Ini penting karena masa pandemi ini salah satu kunci untuk memutus rantai virus dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun banyak pihak yang kadang masih abai sehingga ini tidak berjalan dengan baik. Padahal ini sebetulnya adalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti apa dan bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham SH. Beliau ini adalah pembina Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Bapak Ibu rahimakumullah, acara hari ini kita ada yang sedikit berbeda karena setelah dibuka nanti langsung kepada acara kajian inti, kemudian baru dilanjutkan diskusi sampai dengan maksimal 645, setelah itu baru tadarus, kemudian setelah itu ditutup. Nah, mengapa demikian? Karena Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham nanti setelah ini ada acara di Grand Dava Merohan yang di dekat CEC itu, maka acara inti kita majukan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita langsung lanjutkan kepada acara inti dengan tema protokol kesehatan dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham SH. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Wa qala aidan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Wa qala as-siwaku madharatun lil fam. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang pagi ini bersama-sama kita belajar ngaji online bersama STPI Bina Insan Mulia yang saya hormati. Di sini nampak di layar beberapa teman-teman lama dan teman baru. Ada yang sangat saya kenal, ada yang belum berkenalan. Maka melalui acara ini saya mengucapkan bersyukur pada Allah sekaligus berterima kasih pada teman-teman semua yang dengan ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka meskipun melalui layar yang kecil. Jadi nampaknya orang-orang yang besar ini nampak kecil, terlihat kecil, termasuk diri saya sendiri. Tema kali ini mengenai protokol kesehatan dalam perspektif Islam. Kita mengetahui dan sangat yakin bahwa ajaran Islam itu sangat memperhatikan dimensi kesehatan, termasuk kebersihan. Dalam hal ini kita mengenal ada kaidah-kaidah yang terkait dengan kesehatan. Misalnya di dalam Islam kita dianjurkan untuk berwudu atau untuk mandi sebagai sarana menghilangkan hadas, baik hadas kecil dengan berwudu maupun hadas besar dengan mandi. Dan oleh karena itu, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas. Jadi harus dalam keadaan bersuci. Dan paling tidak kita melaksanakan namanya bersuci itu dalam satu hari boleh jadi lebih dari 5 kali. Dan protokol kesehatan yang sekarang ini menjadi bagian dari hidup kita ya, sehari-hari, dan itu juga disampaikan oleh pemerintah, yaitu antara lain dengan mencuci tangan. Dan kita tidak hanya mencuci tangan sebenarnya dalam Islam itu. Ya, mencuci tangan, ya membasuh muka, mencuci muka, kaki dan sebagainya. Lalu adapun ayatnya atau dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai selesai. Jadi kalau kita hendak sholat, hendaklah membasuh muka, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Dan di dalam Islam juga kita mengetahui bahwa suci atau bersih itu tidak hanya jasmani. Nah, boleh jadi kaitannya dengan protokol kesehatan yang selama ini kita dengar itu lebih banyak ke arah jasmani. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini semua adalah perkara-perkara yang terkait dengan jasmani. Tapi dalam Islam lebih dari itu, rohani juga sangat diperhatikan.
Dalam hal ini kita bisa menyebut rohani itu antara lain akal pikiran. Jadi pikiran kita juga harus bersih. Pikiran kita harus positif, harus husnudzon. Gitu. Hati kita, jiwa kita juga harus selalu bertawakal, memohon perlindungan kepada Allah. Allah yang maha besar, yang maha kuasa, Allah juga yang apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi bagi kita orang Islam, ya, dalam Islam itu kesehatan itu memang penting. Tapi kesehatan, kebersihan itu sebenarnya adalah sarana ibadah. Karena hidup kita ini juga ibadah, dan ibadah itu harus bersih, dan bersih itu bukan hanya jasmani, ya, dalam bentuk seperti tadi berwudu atau mungkin juga siwak, ya. Tetapi bersih yang lebih utama adalah bersih rohani. Maka protokol kesehatan Islam itu sebenarnya dimulai dari pembersihan hati atau istilahnya tazkiyatun nafsi. Nah, mengenai an-nafsi ini adalah bagian juga dalam Islam, yaitu dalam maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah yang kita pelajari, ya, yaitu ada 5 tujuan hukum Islam yang dikenalkan oleh Imam Al-Ghazali maupun juga Imam Asy-Syatibi. Itu antara lain kan adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga atau memelihara diri, memelihara jiwa. Termasuk nafsi adalah badan. Karena tubuh manusia itu ada tubuh jasmani, ya, ada tubuh rohani atau tubuh mental. Nah, menurut para pakar kesehatan, tubuh mental itu sebenarnya pengaruhnya atau kaitannya dengan tubuh jasmani ini tidak bisa dipisahkan, bahkan lebih dominan. Dengan kata lain, seorang yang secara mental itu sehat, bugar, kuat, maka kemungkinan untuk terjangkit penyakit jasmani itu kecil. Nah, jadi sistem imun kita itu, ya, imunitas kita atau kekebalan tubuh kita untuk menghadapi virus, karena lawannya virus itu sebenarnya sistem imun. Ya, kalau imunitas kita itu kuat, maka virusnya itu lemah. Tapi kalau imunitas kita rendah atau lemah, maka virus yang menjangkiti itu menjadi kuat. Sehingga wajar kalau ada orang terinfeksi COVID-19, ada yang sembuh, dan ada yang meninggal. Yang sembuh umumnya adalah orang yang secara imunitasnya lebih kuat. Adapun yang meninggal boleh jadi imunitasnya terganggu atau turun, antara lain juga oleh faktor-faktor yang lain di luar COVID-19. Bisa oleh penyakit yang sudah ada, bisa oleh kekhawatiran, kepanikan, di mana ujungnya kebanyakan orang itu sebenarnya, ya, mohon maaf, itu takut mati. Mereka yang lebih banyak berinteraksi dengan dunia materi, katakanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membayangkan bahwa kehidupan itu ya hanya di dunia dengan segala isinya, tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihidupkan lagi, ya, setelah kematiannya di dunia dan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang lebih banyak hidup dalam dunia materialisme, dunia materi, dunia jasmani, itu kemungkinan menurut saya lebih banyak yang takut mati. Tetapi orang-orang Islam bahkan ada yang ingin mati, ya, seperti ajaran jihad dalam arti perang. Itu banyak sahabat dahulu yang sebenarnya mereka bersemangat berjihad itu cita-citanya mati dalam membela agama Islam. Jadi kalau dibandingkan dengan perang, ya, maka COVID-19 yang ditakuti, ya, dan orang itu takut karena kalau nanti kena COVID bisa mati begitu.
Ya. Dan konon matinya itu menyakitkan karena COVID itu membuat darah itu menjadi mengental, ya, sehingga kemudian mengganggu pernafasan dan mengganggu paru-paru dan sebagainya itu. Ya, bagi orang yang beragama Islam yang kuat imannya, apapun yang menimpanya itu adalah takdir Allah. Takdir itu kan ada yang sifatnya ikhtiari, yang mana kita diwajibkan untuk memilih takdir yang baik begitu. Misalnya kesehatan, kita diperintahkan untuk sehat daripada sakit, meskipun kalau sakit itu kita juga harus menerima dengan sabar. Tapi upaya supaya sehat itu juga bagian dari protokol kesehatan dalam Islam. Sehingga kalau orang Islam itu mentaati protokol kesehatan, itu sebenarnya bagian daripada dia mengimplementasikan ajaran Islam. Nah, persoalannya kemudian memang dalam kaitannya dengan protokol kesehatan itu banyak ajaran Islam yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Sebagai contoh misalnya ajaran mengenai mengucapkan salam atau bersalaman. Kita kan sudah terbiasa bersalaman. Hadisnya ada idzal ma min muslimaini altaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah seorang mukmin bertemu lalu mereka bersalaman sebagai simbol kedekatan sebagai seorang muslim, ada sentuhan fisik gitu ya. Maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Sehingga kita terbiasa bukan hanya bersalaman tapi bahkan berpelukan. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Karena termasuk menjaga jarak itu protokol kesehatan. Kemudian juga dalam sholat berjamaah, di mana Rasulullah memerintahkan para jamaah dalam sholatnya itu harus rapat. Makanya ada perintah sawu sufufakum wa tarosaw. Tarosaw itu artinya rapat. Dan ada larangan berupa ancaman bagi yang tidak rapat. Nah, dalam kaitan dengan pandemi ini, maka sholat berjamaah itu menjadi tidak rapat. Bahkan sebelumnya, ya, mulai bulan Maret, April, itu bahkan tidak ada sholat berjamaah itu. Ya, sholat Jumatnya di rumah, dan sebagainya. Pada waktu itu, ya kita ingat semua, sebenarnya yang terinfeksi COVID-19 ini masih sedikit tuh pada waktu bulan-bulan Maret. Dibanding sekarang yang kalau seluruh dunia sudah berapa itu yang meninggal saja sudah berapa juta. Gitu. Ya. Nah, tetapi justru sekarang ini masjid sudah tidak lagi seperti dahulu. Ya, kalau dahulu kan jamaah itu kalau Jumatan dites suhu tubuhnya melalui termogan. Sekarang sudah ada di kampung saya terutama itu. Ya, karena sudah lama sekali kita dari Maret sampai dengan Desember. Saya ingat betul di KUA Kecamatan Banguntapan atau sekarang namanya Pakanewon Banguntapan. Itu bulan Maret, bulan April, ya, bulan Mei itu tidak ada pernikahan. Artinya ditunda, tidak boleh menikah gitu. Padahal ya kepengen menikah kan. Mungkin pas tanggal lahirnya bulan Maret atau bulan biasanya kan sering dikaitkan. Tetapi sekarang ya seperti pagi ini itu ada 15 pasang yang akan menikah ini di pagi ini jam 7, 8, 9, 10, 11 itu di Kecamatan Banguntapan saja. Dan untuk 1 bulan bisa sampai 90 pasang. Dan pengalaman saya menghadiri pernikahan itu tidak berlaku itu sebenarnya secara real. Ketika kemudian misalnya calon pengantin laki-laki dengan
calon mertua atau wali nikahnya melaksanakan akad nikah, mereka itu bersalaman, meskipun harus pakai sarung tangan. Jadi protokol kesehatan dalam perspektif Islam itu memang Islam sangat mengajarkan menjaga madharat, yaitu darkul mafasid namanya, menjauhi atau meninggalkan mafsadah. Sebaliknya kita dalam hukum Islam itu diperintahkan untuk menghadirkan maslahah. Jadi maslahah itu dari kata soleh, soluha, atau solaha. Kalau mafsadah dari fasadah, itu lawannya. Jadi dalam hadis yang sangat terkenal, ya, termasuk disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang pendek, la dzarara wa la dzirara, itu sangat populer sekali. Ya, la dzarara ada yang mengartikan jangan memasuki atau jangan membahayakan diri sendiri, wa la dzirara, jangan membahayakan orang lain. Termasuk membahayakan diri sendiri itu adalah tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya kembali ke maqasidus syariah. Jadi kalau urutannya itu pertama adalah menjaga agama, hifdzuddin. Maka kita dalam rangka menjaga agama kita, maka kita melaksanakan sholat. Ya, orang tua memerintahkan anaknya, mendidik anaknya untuk sholat, untuk berpuasa dan sebagainya, itu supaya agama itu tetap terjaga. Namanya hifdzuddin. Itu penting, dan hifdzuddin ini bukan hanya tugas pribadi atau individu, tapi tugas negara. Jadi negara itu berkewajiban untuk menjaga agar agama itu bisa hidup dengan baik, tidak ternista dan sebagainya, itu bagian dari hifdzuddin. Maka ada Kementerian Agama. Lalu yang kedua adalah hifdzun nafsi. Itu menjaga jiwa, menjaga diri. Maka manusia itu harus terjaga, jangan sampai ada pembunuhan atau penganiayaan. Ini juga merupakan tugas negara. Selain kita sendiri harus menjaga, jangan sampai kita terluka. Dan luka itu bukan hanya fisik, tapi juga hati, jiwa. Maka oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjaga ketentraman jiwa warganya. Jangan sampai penduduk di suatu negeri itu diperlakukan tidak adil sehingga menimbulkan luka dalam hati mereka, dan itu menimbulkan kebencian. Karena kebencian atau baghyun, iri dengki, itu bisa ditimbulkan karena ketidakadilan. Istilahnya yang satu diangkat, yang satu diinjak, sama-sama saudara, sama-sama anak bangsa, itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan masalah keadilan ini adalah masalah ketidakadilan, ini masalah yang dari zaman dahulu sampai yang akan datang, itu harus selalu diperjuangkan, namanya keadilan itu. Nah, berikutnya adalah hifdzun nasli. Ada yang menyebut hifdzul irdi wan nasli, yaitu menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Menjaga keturunan itu antara lain dengan pernikahan. Adapun perzinaan itu dilarang, diharamkan, karena itu bisa merusak adanya keturunan. Dan pemerintah menyelenggarakan itu, maka ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan kemudian diperbaiki atau ada kompilasi dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya hifdzul akli, menjaga akal. Di situ narkoba yang merusak akal, minuman keras, ya, termasuk perjudian dan sebagainya, itu harus dilarang karena ini bisa merusak akal. Dan kemudian diadakan atau diselenggarakan pendidikan, sekolah, STP,
STPI, ya, dan sebagainya. Ini kan dalam rangka hifdzul aqli, agar manusia Indonesia itu menjadi cerdas, menjadi pandai. Kalau pandai, cerdas, berwawasan luas, maka insya Allah akan terhindar dari namanya perselisihan. Perselisihan, pertengkaran antara lain karena ketidakpahaman atau kebodohan. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, itu menjaga harta. Ya, jangan sampai harta kita itu dicuri, dirampok, termasuk harta negara, dikorupsi. Ini adalah kewajiban negara untuk menjaga agar harta mereka untuk rakyat Indonesia semua itu bisa terpelihara dari orang-orang yang hendak merusaknya. Nah, ini adalah maqasid syariah yang 5. Meskipun belakangan ada misalnya ulama-ulama seperti Muhammad Al-Ghazali atau mungkin ada ulama-ulama yang lain yang menambah, bukan hanya 5, ya, termasuk misalnya hifdzul al-hukuk al-insaniyah, yaitu menjaga hak asasi manusia, kemudian menjaga kehormatan wanita dan sebagainya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ajaran Islam jauh sebelum adanya protokol kesehatan, umat Islam itu sebenarnya sudah mengamalkan protokol kesehatan yang sempurna. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Dan rohani itu sangat penting sekali. Saya sering berbincang dengan seorang dokter yang ahli, bahwa penyakit itu sebenarnya timbulnya dari diri sendiri. Dan penyembuhannya juga sebenarnya lebih dominan pada diri orang itu sendiri. Adapun faktor eksternal seperti obat dan sebagainya itu membantu saja. Tapi yang menentukan adalah pribadi orang itu sendiri. Nah, beliau mencontohkan orang yang sakit itu sebenarnya karena beban psikologis. Bahkan sekarang ada berkembang ilmu mengenai apa yang disebut dengan neuropsikoimmunity. Jadi kaitannya imunitas dengan kesehatan mental atau psikis atau pikiran. Orang yang sama, maksudnya seorang pasien ya, yang ditangani oleh dokter yang sama, dengan obat yang sama, dengan terapi atau cara pengobatan yang sama, itu hasilnya berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Menurut Pak Dokter, yang namanya Dokter Hermawan, dia ahli dalam bidang kanker mulut rahim, juga seorang dokter yang bekerja di rumah sakit daerah Solo. Itu yang membuat orang itu sembuh atau lebih cepat sembuh atau bahkan meninggal dunia ya selain takdir ya sudah waktunya, itu adalah beban psikologis pasien. Kalau dia tidak terlalu terbebani, istilahnya stresornya itu rendah, maka kemungkinan sehatnya itu cepat, lebih bagus. Jadi yang membuat orang itu semakin parah itu adalah stresor. Dan stresor itu antara lain adalah ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, ya, tidak proporsional. Nah, maka sekarang ini banyak orang itu mulai tidak takut dengan COVID. Karena sudah hampir berapa bulan itu kok saya nggak pernah kena COVID gitu ya. Lama-lama sudah tidak pakai termogan, tidak jaga jarak dan sebagainya, dan sehat-sehat saja. Ini kan pemahaman yang menyalahi protokol kesehatan. Tapi masyarakat kita itu tidak bisa dipaksa. Sehingga ketika ada isu mengenai akan ada vaksin, itu ada yang tidak mau divaksin. Ada yang semangat untuk divaksin. Tapi yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana masyarakat itu memahami kesehatan secara utuh. Tidak hanya kesehatan jasmani kan. Kalau kesehatan jasmani kan hanya di dunia ini yang diperlukan. Tapi kalau kesehatan rohani, iman yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang baik, kemudian hubungan dengan Allah sangat baik, tidak menzalimi manusia, ya, itu kan akan berakibat pada kehidupannya nanti di akhirat.
Dan itulah yang sesungguhnya kehidupan. Innal aisha aisyul akhirah. Sungguh kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia hanya sebentar. Ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa COVID itu banyak sekali. Hampir setiap hari kita bisa mengetahui berapa ribu orang meninggal dunia. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, semoga kita semua ya diberikan kesehatan. Tapi kesehatan itu bukan segala-galanya, meskipun segalanya kadang terganggu karena faktor kesehatan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kalaulah kita sakit, alhamdulillah. Dengan sakit itu dan dengan sabar kita menghadapinya, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan sakit itu banyak saudara-saudara kita yang ingat dan mendoakan, bahkan sebagian mereka bersedekah. Sehingga sakit itu justru bisa mendatangkan rezeki. Rezeki bagi dokter, rezeki bagi yang jualan herbal, madu, dan sebagainya. Termasuk rezeki dalam bentuk persahabatan. Jadi kalau saya sendiri, sakit itu nikmat. Jadi kita itu udah lama kok nggak sakit. Kepingin merasakan nikmatnya sehat, itu justru ketika sakit. Jadi nikmat sehat itu menjadi terasa ketika kita sedang sakit dan kemudian sembuh. Ya, pernah ada seorang yang tidak bisa buang air kecil karena ada gangguan prostat. Jadi salurannya mampet sehingga dia merasakan sakit. Lalu kemudian sembuh. Nah, betapa bersyukurnya setiap kali buang air kecil itu selalu merasa, wah, alhamdulillah. Ghufronaka, alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani, itu lebih terasa dibanding mereka yang sehat-sehat saja. Jadi banyak hikmah di balik musibah. Oleh karena itu, maka masalah COVID ini sebenarnya ujian hidup. Jangan sampai dengan adanya COVID-19, kemudian keimanannya malah turun, takut dengan COVID gitu. Padahal kan harusnya takut berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa kan tidak perlu takut. Ya, kalau kita tidak mendolimi orang tidak perlu takut. Nah, orang-orang yang secara mental itu tidak terbebani, ya, karena orang kalau berdosa kan terbebani secara mental. Dia merasa bersalah. Itu akan turun sistem imunnya. Maka melalui pengajian seperti ini bisa bertemu, bisa menatap wajah-wajah. Ada dari Banjarnegara ini saudara saya. Ya, ada pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara tertulis di situ ya. Ada dari mana-mana ya, Kulon Progo ya, dan sebagainya. Ini menambah kesehatan. Dan kesehatan itu bukan hanya jasmani, tapi kesehatan rohani berupa kita senang. Apalagi senangnya bukan dalam hiburan dan kemaksiatan, tapi senang melaksanakan kebaikan, senang pengajian, itu insya Allah sehat. Dan saya juga meyakini bahwa mereka yang berkumpul dalam satu majelis Al-Quran, ya, majelis As-Sunnah, ya, majelis di mana mereka bertolabul ilmi, itu Allah akan menurunkan as-sakinah melalui malaikat-malaikatnya. Allah akan menurunkan ketenangan, dan ketenangan itu berdampak kepada imunitas yang meningkat. Maka tidak heran kalau orang-orang yang hidup dalam suasana COVID ini tetap pengajian, tetap berjamaah, itu malah semakin sehat. Ya, saya kadang juga mulai yakin ya bahwa orang itu kalau kurang tidur juga nggak apa-apa. Jadi kan kita harus tidur sekian jam, ya itu kan umum begitu. Tapi kalau kita sudah terlatih, bisa tidur beberapa saat saja, itu tetap kuat. Itu tergantung keyakinan kita, tergantung pikiran kita. Maka ada Napoleon Hill itu menulis buku Otak Sukses. Jadi kita harus menciptakan ya, dan menghadirkan otak kita itu otak yang sukses, gitu, otak yang sehat, pikiran yang sehat, insya Allah. Ya. Makanya ada doa-doa yang terkait dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wala haula wala quwata illa billah. Itu kalau diartikan kan kita sudah pasrah pada Allah, gitu kan. Ya, terserah Allah mau bikin kita sakit atau kita sembuh. Yang penting kita tetap menjaga hubungan
dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas. Itu yang justru menurut saya yang penting. Termasuk melanggar protokol kesehatan dalam Islam itu kalau kita menyakiti orang, merugikan orang, ya, menghina orang, mengambil hak-hak mereka, itu akan menurunkan sistem imun. Dan penyakitnya mungkin nanti diturunkan bukan hanya COVID-19, tapi bisa juga ginjalnya, bisa kena ininya. Meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang sakit tertentu itu karena perbuatannya. Tapi bahwa perbuatan manusia itu bisa mendatangkan rahmat, barokah, tapi juga bisa mendatangkan madorot, yaitu azab seperti itu. Saya kira saya ketemu dengan Bapak Ibu ini saya sudah bersyukur sekali, sudah senang. Dan imunitas saya naik 25%. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ketemu Pak Adi itu saya udah senang sekali, seolah-olah saya sedang mendengar lagu-lagu Islam. Jadi ini kan meningkatkan imunitas. Jadi iman, imun, aman itu semua ada kaitan. Makaten para sedherek ingkang saged kula aturaken sak menika ngangge basa Jawa sebab niki Yojo niki pun Pakanewon. Pakanewon. Sudah tidak lagi kecamatan, ini Pakanewon. Kemudian desa itu sudah jadi kalurahan, jadi sudah tidak kepala desa, tapi Pak Lurah. Gitu. Terus ada istilah-istilah yang lain itu nomenklaturnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita kembali ke masa lalu dengan sehat, seolah-olah tidak ada COVID, tapi kita tetap waspada, tapi tidak berlebihan, jadi proporsional. Saya itu ingin mengatakan terakhir, bagaimana caranya orang tertular COVID-19 ketika tidak berhadapan seperti dalam sholat berjamaah. Kan tidak ngomong, tidak berhadapan. Padahal COVID itu keluarnya mulai droplet ketika orang batuk atau bersin atau berbicara dalam jarak yang dekat. Ini kalau keluar misalnya kena punggung orang yang sholat di depannya, jadi insya Allah aman. Nah, maka jamaah itu kan belum pernah ada pengajian, apalagi pengajian seperti online ini kan insya Allah sih bebas, nggak bakalan COVID-nya itu meskipun kita berhadapan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan protokol kesehatan dalam perspektif Islam. Ternyata Islam sudah mengajarkan banyak hal dan sempurna tentang protokol kesehatan ini. Hanya saja kita belum mengetahuinya secara mendalam. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan kepada para jamaah yang hendak memberikan pertanyaan atau semacamnya untuk disampaikan, nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham. Dipersilahkan siapa yang hendak bertanya, bisa angkat tangan gini ya, bisa angkat tangan. Ya, di kolom chat belum ada. Bu Nuni ya? Once. Monggo Bu Nuni dinyalakan dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eji, Ustadz Ridho Hisham, Mustabsiro, lama enggak ketemu. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu juga, walaupun tidak bisa bertatap muka dengan sesungguhnya ya, tapi kita berhadapan muka dengan sesungguhnya, tapi tidak bertatap-tatapan itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Tadi ada ternyata banyak hal yang belum saya ketahui secara pribadi, termasuk yang saya catat di sini adalah tentang maqasid syariah yang ada 5. Ada 5 tadi, ada kalau tidak salah hifdzun nafsi, hifdzuddin, hifdzun nasri, hifdzul aqal, kemudian hifdzul mal. Ya, berkaitan dengan pandemi saat ini Ustadz, yang saya rasakan memang kadang
mungkin bisa dikatakan agak ceroboh ya sekarang ya, agak nyantai gitu, selagi badannya tidak merasa anget-anget misalkan ya, atau tidak gergesi, itu udah go saja gitu, apa-apa tandangi, dilakukan apa aja gitu ya. Nah, begitu juga saya kira juga dengan keluarga kita yang lain ya, baik suami, anak-anak seperti itu, sehingga kadang-kadang pas pulang sampai rumah itu madeg gitu, apa wae tadi dengan siapa aja ya ketemu gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan itu ya, karena anak kita saya kira sudah punya komunitas sendiri dan juga keluar, kemudian komunikasi dengan teman-temannya gitu nggih. Saya kira apa yang bisa kita sampaikan ke anak kita yang sudah mungkin dewasa gitu nggih, agar merasakan bahwa ini bukan hanya kebutuhan kesehatan saat ini atau kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan dalam perspektif agama gitu. Artinya kesadaran itu bukan hanya ya sekali kemudian besok lupa lagi. Ya, artinya nanti kan pulang bisa jadi akan membawa naudzubillah membawa penyakit gitu untuk keluarganya. Ini mungkin kesadaran yang benar-benar dari dalam itu. Karena sekali lagi memang bukan hanya anak kita, mahasiswa STPI aja juga ketika udah ngumpul udah lupa, masker lupa, kemudian wijik juga lupa gitu. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan keagamaan bahwa ini memang harus kita jaga itu seperti apa, mungkin untuk menyadarkan lebih bagus lagi itu, lebih manjur lagi seperti itu. Oke, gitu aja, terima kasih Ustadz. Makasih Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian, dan tampaknya satu ini saja sih, karena Pak Ustadz nanti setelah ini ada acara, jadi bisa langsung ditanggapi, mohon ya Ustadz. Ya, terima kasih Ustazah Nuni. Ustazah Nuni, terima kasih. Jadi memang menanamkan kesadaran, pemahaman itu kepada anak, ya, termasuk anak-anak kita semua, itu memang harus membutuhkan kesabaran. Jadi memang pengetahuan itu sangat penting sekali. Ya, kalau terkait dengan hadis dari Muawiyah yang terkenal, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki Allah berikan kebaikan, maka Allah menjadikan dia tafakuh atau faham terhadap agama. Dan agama itu kan tidak terkait hanya perbuatan individu, bahwa individu itu memang berhubungan dengan Allah, tetapi individu ini juga bagian dari masyarakat sosial. Makanya ada surah Al-Insan, tapi juga ada surah An-Nas. Jadi manusia secara individu dia bertanggung jawab. Nah, tidak boleh dia tidak memperhatikan ibadah kepada Allah, keimanannya dijauhkan dari kemusyrikan dan sebagainya. Tapi dia juga bagian dari jamaah. La Islam illa bil jamaah. Jadi tidak disebut seorang muslim kalau tidak berjamaah. Maka saya ikut berjamaah STPI lah gitu. Ya. Jadi kalau ditanya nanti mana jamaahnya, jamaah STPI. Ya kan? Itu ada penanggung jawabnya Pak Adi, Bu Umi kayak gitu. Ya, Bu. Jadi kita tidak boleh hidup sendiri. Dan oleh karena itu keberadaan individu ini juga bisa berakibat bagi orang lain. Seorang itu misalnya dia maunya apa, tapi kalau kemauannya dan yang dilakukan itu merugikan orang lain, dia bisa dituntut di akhirat itu. Maka seorang pemimpin itu menjadi besar sekali tanggung jawabnya, karena kebijakannya itu bisa menyengsarakan atau membahagiakan. Kalau dia membahagiakan, menyelamatkan, maka dia termasuk orang yang pertama kali mendapat perlindungan, disebut dalam hadis atau antun yudhilhumullah itu imamun adil. Nah, tetapi yang kebanyakan imam itu tidak adil, karena dia bercita-cita kalau jadi penguasa, jadi pemimpin, dia menjadi pemerintah, tuan pemerintah, gitu, dia berkuasa, lalu melakukan apa saja tanpa memperhatikan bahwa dia adalah bagian dari masyarakat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kaitannya dengan protokol kesehatan untuk anak-anak kita, ya harus dijelaskan mengapa kita pakai masker. Meskipun virusnya itu sangat kecil sekali, mikron, dan untuk melihatnya itu pakai mikroskop yang super kecil sekali.
mikroskop elektron namanya. Jadi masker yang kita pakai itu sebenarnya bisa juga ditembus oleh namanya makhluk COVID-19 ini. Tapi kalau kita pakai masker lumayan lah. Makanya mereka yang para petugas kesehatan ya, para dokter dan sebagainya kan pakai APD yang luar biasa lengkapnya. Tapi ketembus juga gitu. Ya karena memang ukurannya itu sangat kecil tuh. Nah, kita harus meyakini ada masker jasmani yang kita pakai di mulut kita atau di hidung kita, tapi juga ada masker rohani. Masker rohani itu adalah banyak beristighfar, banyak bertobat, ya, banyak mengaji seperti ini. Itu akan terjaga dari virus setani, virus setan. Itu kemaksiatan. Dan orang insya Allah kalau dia secara rohani itu pakai masker rohani, ya ini istilah baru ya. Saya baru kali ini mengatakan masker rohani. Jadi itu sangat penting. Jadi anak-anak kita itu harus menjaga sholatnya. Jangan sampai sholat subuh di luar waktu subuh. Dia harus menjaga sholatnya. Jangan sampai sholat fardu tidak berjamaah. Ini termasuk masker yang penting. Gila ya. Nah, ini kalau ada anak-anak yang mendengar ini penting ya. Jadi ini menjaga bukan hanya di dunia tapi sampai di akhir, sampai di azab di alam kubur ya, di alam barzah. Nah, jadi memang benar kalau anak itu sudah ketemu dengan teman-temannya ya, dia lupa apakah temannya itu sedang membawa COVID-19 atau tidak. Kalau sama-sama bersih dari COVID, betul-betul ya itu salaman mau rangkulan mau itu tidak apa-apa karena tidak ada yang membawa, tidak terinfeksi, kan begitu. Cuma masalahnya kita kan tidak tahu ini terinfeksi atau tidak. Kalau gejala-gejala yang sering kayak dalam dunia kedokteran kan penyakit itu mesti ada gejalanya, tapi ini dianggap OTG ya, orang tanpa gejala. Tahu-tahu diperiksa positif. Gitu. Tapi kalau sudah positif itu bukan terus kiamat. Kalau sudah positif asal dia tenang, diisolasi itu maksudnya supaya tidak banyak aktivitas. Karena aktivitas yang terlalu banyak, bekerja terlalu banyak, itu akan menurunkan sistem imun. Jadi anak-anak itu harus diberitahu apa yang menguatkan dan melemahkan imunitas kita. Yang menguatkan secara rohani, gembira, ya, bahagia, maka jangan dimarahi anak itu. Gitu. Karena kalau anak dimaki-maki dimarahi, turun nanti sistem imunitasnya itu. Tiba-tiba dia sakit perut. Makanya kalau ada ujian itu anak-anak yang kurang siap, ya itu biasanya terus diare dan sebagainya. Itu kan tandanya bahwa dia stres. Nah itu stresor itu harus dikurangi. Oleh karena itu maka kita harus mengetahui secara jasmani apa yang meningkatkan imunitas kita. Anak-anak harus dipahamkan itu. Terlalu banyak makan gula, makan lemak itu menurunkan imunitas. Banyak makan buah-buahan, apalagi sebelum makan, itu sangat menguatkan imunitas. Karena vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan buah-buahan itu tidak semuanya. Buah-buahan yang hebat, yang daya imunitasnya itu kuat sekali, seperti anggur, buah naga, kemudian apel, dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau dikonsumsi, itu insya Allah kita terbebas dari namanya COVID-19. Dan negara itu mestinya menggelontorkan itu buah-buahan banyak diberikan. Jangan hanya sanitizer, kemudian menyemprot gitu. Ya, kemarin saya membagikan melalui KUA itu ada 9 pondok pesantren di Banguntapan yang mendapat bantuan, wah nilainya ratusan juta itu. Ya, tapi semuanya itu masker, sanitizer, tidak ada namanya buah apa gitu, buah apel apa kan, kalau buah apel saya mintakan gitu. Jadi maksud saya bahwa secara jasmani kita harus mengetahui apa yang meningkatkan imunitas. Ya, terlalu banyak lemak, ya, terlalu banyak gula itu nanti akan mengganggu proses peredaran darah kita, dan itu akan mengurangi kekebalan tubuh kita. Adapun secara rohani hidup bahagia, senang bertemu teman, ya, senang memberi bukan hanya menerima, itu akan sehat sekali.
Dan ini sudah dipraktekkan oleh ustadz-ustadz semua ini. Ustadz-ustadz insya Allah itu sehat-sehat. Ada yang kita kan ada yang takut mati. Kita justru pengen mati. Wah, pengen mati jangan dulu dong. Ya kan? Jangan dulu. Jangan dulu, orang belum mantu, belum ini. Ya. Ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Ya, jadi saya itu kadang pengen tahu kayak apa gitu orang mati itu. Kan ada orang yang tersenyum ketika mati itu, ya kan, senang itu. Saya bayangkan tuh kayak apa ya nikmatnya itu. Ya, saya sakit saja udah nikmat. Sakit tuh betul-betul nikmat. Dan oleh karena itu maka biasanya orang yang demikian sakitnya sebentar. Tapi orang yang terpukul ya, stres karena sakit, kepinginnya sehat. Padahal kita tidak boleh punya keinginan. Kita itu menerima apa yang Allah berikan dengan senang. Keinginan-keinginan kita itu yang menimbulkan justru semakin parah sakit. Waktu bulan Maret itu saya sakit gigi, dokter giginya tutup. Terus tertulis pengumumannya di depan rumahnya itu buka bulan September. Wah, saya mulai sakit gigi itu seperti apa ya? Saya menikmati sampai hilang sendiri sampai bulan Desember. Saya belum ke dokter itu karena gimana kalau ke dokter, Bu dokter saya tidak sakit gigi loh. Kenapa datang ke sini kan? Dulu saya pengen datang ke sini tapi ditutup sini. Nah, jadi sakit gigi itu bisa sembuh sendiri. Sakit apa saja bisa sembuh sendiri. Tubuh kita itu sudah didesain oleh Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang penting kita itu taat, ya iman, baik dengan istri, dengan suami, ya kan. Ya seperti Pak Adi dan Bu Umi, kan nampaknya mesra terus. Ah itu sangat bagus tuh kalau diposting di Facebook itu, sehingga orang itu kemudian mengoreksi kalau dirinya itu kurang hubungannya kurang harmonis. Karena hubungan kurang harmonis itu pasti ada masalah. Dan masalah itu akan menurunkan kekebalan tubuh. Jadi orang itu kalau berbuat sesuatu yang bisa merugikan orang, itu ketahuilah engkau sebentar lagi akan kena COVID. Maksudnya akan kena penyakit. Sebagai pengingat supaya kembali ke jalan yang benar. Bagi orang yang beriman kan seperti itu. Mudah-mudahan Bu Nuni panjang umur ya. Saya mati dulu. Sama-sama. Pantasnya kan begitu ya. Iya. Harapannya. Tapi entah kapan meninggalnya itu kita tidak tahu. Tapi saya melihat ya banyak orang-orang kiai-kiai yang panjang umur tuh sampai 100 tahun. Tapi masalahnya kan bukan panjang umurnya sebenarnya. Nah, kalau kita panjang umurnya terus masih bisa beramal soleh, itu bagus. Sehingga bekal yang kita bawa lebih banyak. Tapi kalau menjadi beban orang lain kan menjadi masalah juga. Maka mudah-mudahan kita meninggal tanpa harus sakit yang lama. Ya 2 hari, 3 hari itu udah pantas lah gitu. Terus meninggal. Seperti Rasulullah itu kan sehat terus. Sakit sebentar, dia meninggal. Dan meninggalnya itu dengan selesai tugasnya. Jadi kita juga itu meninggal kalau tugas kita sudah selesai. Tapi kapan selesai tugasnya ya? Selama kita hidup ya akan terus banyak tugas. Matur nuwun, mohon maaf saya meninggalkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sangat dumateng Bapak Muhammad Rijam yang sudah memberikan terkait dengan ngaji online yang ke-27 ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, sekeluarga dilimpahkan rezeki yang banyak dan berkah. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada rangkaian acara berikutnya, yaitu tadarus. Kita akhiri ya bersama-sama dengan tadarus terlebih dahulu. Kita akan membaca surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 15. Monggo silahkan dipersiapkan, bisa membuka Al-Quran atau hafalan. Kita baca surat Asy-Syams, kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت كذبت ثمود ثمود بطغواها إذ إذ انبعث أشقاها فقال فقال رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Saya bacakan terjemahannya sejenak. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Samudu bitaghwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini meminumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'aqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pembacaan surat Asy-Syams kita baca bersama-sama, dan juga terjemahnya membahaskan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum diakhiri, saya akan menginfokan bahwa ngaji online yang ke-28 Ahad depan, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Wawan Sembodo. Beliau adalah Ketua 2 Yayasan SPA Indonesia, trainer, motivator, dan juga tidak asing lagi, juru kisah, sudah melalang buana kemana-mana. Beliau juga sebetulnya kepala sekolah, maka besok yang akan dibawakan temanya adalah insya Allah, ya, kalau tidak berubah, adalah tentang pembelajaran tahun 2021, pilih luring atau daring begitu. Baik Bapak Ibu, mari kita pungkasi acara kita ngaji online yang ke-27 ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun semuanya. Saya Pak Syafi'i semuanya. Itu Egis Dara putri Nejran apa Bu Zub? Mbak Egis apa? Enggak, Mbak Egis. Oh, alhamdulillah.
Boten nongol pokoknya mirengke. Ya. Aku juga nggak nongol kok karena banyak yang di belakang-belakang. Manasik haji tak undur Bu Umi jam 8 eman-eman aku tetap biar bisa ngaji. Ya, Alhamdulillah. Jadi yang penting silaturahminya tetap sambung juga. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum.